kasih untuk Tuhan Yesus, untuk Ibu Hesti, untuk Pak Sutrisno, Cialan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk share firman kembali pada pagi hari ini. Kita akan membaca di Yosua 1, ayat 1 sampai 9. Saya bacakan aja ya. Yosua 1, ayat 1 sampai 9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Saudara-saudara, di Yosua 1 ayat 1 sampai 9 ada arti nama dari Yosua ya. Yosua itu adalah Tuhan keselamatan. Tuhan itu sumber pertolongan dan pembebasan. Kita mengenal Yosua ini adalah tokoh yang penting di perjanjian lama. Kenapa? Karena Yosua menggantikan Musa. Dipilih Tuhan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Yosua ini punya karakter yang setia, dia jujur, dia beriman, dia pemberani. Dikatakan di Yosua 1 ayat 2 tadi, Tuhan berkata ya, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Dikatakan bersiap untuk apa? Bersiap itu dalam arti itu ya, bertindak segera, mengambil tanggung jawab yang diberikan kepada Yosua. Yosua itu bertindak segera, mengambil tanggung jawab yang diberikan Tuhan tanpa menunda. Tidak mengatakan dia, oh nanti dulu Tuhan, atau bulan depan, atau tahun depan, atau minggu depan, tidak. Tapi dia bertindak, mengambil tindakan. Dia bersiap segera, tidak menunda. Terus untuk apa? Dikatakan Yosua disuruh Tuhan bersiap untuk menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan memiliki makna spiritual sebagai simbol. Satu itu kebebasan. Kebebasan di sini Tuhan memerintahkan Yosua untuk membawa bangsa Israel. Pada saat itu mereka lagi berkemah ya di padang gurun Moab. Mereka berkemah untuk menyeberangi
Sungai Yordan untuk menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Jadi di sini Sungai Yordan itu satu melambangkan kebebasan, menyeberangi itu melambangkan, meninggalkan, berarti mereka berpindah dari pegunungan daerah Moab, mereka pindah untuk menuju tanah Kanaan dengan menyeberangi Sungai Yordan. Jadi di sini ada perpindahan menyeberangi melambangkan kebebasan. Mereka meninggalkan kehidupan lama mereka. Kedua itu Sungai Yordan juga kita tahu di mana di situ tempat Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi melambangkan kesucian, melambangkan pertama sekali ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, itulah awal dari perjalanan pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Ketiga, kita lihat juga Sungai Yordan ini ketika Naaman, seorang panglima besar, dia mengalami atau menderita penyakit kusta. Seorang perempuan Israel mengatakan, cobalah ke Nabi Elia gitu ya, supaya dia bisa disembuhkan. Naaman hanya disuruh apa? Dia berendam 7 kali di Sungai Yordan. Mungkin pertama dia merasa saya panglima besar gitu ya, yang kuat, yang gagah perkasa, yang punya kedudukan hebat, masa disuruh berendam di Sungai Yordan? Bukan hanya sekali, tapi 7 kali gitu. Dia mungkin pertama dia menolak ya, dia marah, dia kecewa. Kenapa saya harus, masih banyak sungai saya yang baik, yang bagus di tempat saya, kenapa harus di Sungai Yordan? Tapi di sini melambangkan dia belajar, dia mau mengalami pemulihan, kesembuhan, dia belajar rendah hati. Naaman, seorang panglima besar yang memiliki kedudukan, dia ingin mengalami kesembuhan, dia belajar untuk rendah hati, menerima nasihat-nasihat orang. Mungkin itu juga Elia mengingatkan dia belajar untuk rendah hati. Ketika dia rendah hati, di situ ada mukjizat. Ketika dia taat, di situ ada mukjizat Tuhan. Jadi pembelajaran apa yang kita bisa ambil dari Yosua 1 ini ya? Kita adalah Yosua di akhir zaman. Di akhir zaman yang tidak mudah sekarang, kita dipanggil Tuhan. Tuhan, waktu itu Tuhan berfirman, berbicara kepada Yosua untuk bersiap menyeberangi Sungai Yordan, membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Saat ini, pagi ini, hari ini, Tuhan berfirman, berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi, kepada saya dan kepada semua kita yang hadir di Zoom pada pagi hari. Kita bisa berkata, bersiaplah Evi, bersiaplah mungkin Susan namanya, bersiaplah. Tuhan memanggil kita untuk apa? Untuk kebebasan. Kita minta Roh Kudus untuk membebaskan, melepaskan kita. Apa sih yang masih ada di dalam hati kita? Hal-hal apakah yang masih kita simpan? Hal-hal apakah yang masih kita sembunyikan? Mungkin orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, lepaskan, bebaskan hati kita dari rasa kebencian. Lepaskan, bebaskan hati kita dari rasa kemarahan, rasa dendam, rasa iri, rasa hal-hal ketakutan, kekhawatiran. Lepaskan hati kita. Minta pertolongan Roh Kudus supaya kita dibebaskan. Karena dengan kekuatan sendiri kita pasti tidak akan mampu. Tapi kita percaya dengan pimpinan, dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu, kita bebas. Bagaimana kita akan melakukan terobosan? Kemarin ya, lagi Natal, Dorea Ministry Bandung itu tema sangat, menurut saya itu sangat luar biasa. Hadirmu penggerak perubahan. Bagaimana kehadiran kita bisa menjadi penggerak? Kalau kita sendiri masih terikat dengan hal-hal seperti tadi, kebencian, kemarahan, dendam. Bagaimana kita melakukan terobosan? Baik itu di tengah keluarga kita, mungkin di tengah orang-orang di dalam pekerjaan kita, atau mungkin orang-orang di dalam pelayanan kita. Kita mau melayani, bagaimana kita mendapatkan, memperoleh, melakukan terobosan. Kalau kita sendiri masih menyimpan hal-hal yang tidak baik, menyimpan hal-hal negatif, yang menghalang, yang menghambat untuk berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Itu dimulai dari kita sendiri gitu. Kita sendiri. Ketika saya renungkan tema Natal Dorea Ministry Bandung, itu sangat dalam pengertiannya. Mungkin kita bisa menangis ya, Tuhan, seberapa lama saya hidup di dalam Tuhan. Tapi kalau tidak ada suatu terobosan yang terjadi atas kehidupan saya pribadi, bagaimana saya menjadi
penggerak, bagaimana saya menjadi berkat di mana saya berada. Itu mungkin sangat sulit, tapi pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita dari lambang spiritual menyeberang Sungai Yordan itu ya, kebebasan itu. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing, hati kita, supaya hal-hal itu tidak ada lagi dan itu tidak akan menghambat berkat-berkat Tuhan baik secara jasmani maupun rohani di dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita luangkan waktu semakin banyak untuk merenungkan, untuk membaca, bukan hanya membaca tapi merenungkan, bukan hanya merenungkan, tapi kita belajar terus menjadi pelaku-pelaku firman. Memang tidak mudah, dengan kekuatan sendiri tidak mudah, tapi kita minta sekali lagi pimpinan Roh Kudus, karena bagi orang-orang percaya kita sudah diberikan Roh Kudus. Aktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Terus ketika kita datang melayani Tuhan, datanglah dengan ketulusan hati, tanpa motivasi ingin dipuji, tanpa motivasi ingin dihargai, karena Tuhan sendiri pun banyak sekali mengalami penolakan. Banyak sekali orang-orang tidak menghargai Tuhan Yesus, apalagi kita. Jadi ketika kita masuk di dalam pelayanan apapun itu, lakukanlah dengan ketulusan. Fokus terus memandang kepada Tuhan. Karena ketika kita ingin dihargai, ketika kita ingin dipuji, kita sudah gagal fokus. Fokus kita berarti kepada diri sendiri, bukan lagi kepada Tuhan. Jadi mari kita terus introspeksi. Kita hidup di akhir-akhir zaman. Kita adalah Yosua akhir zaman. Tuhan sudah memanggil kita. Tuhan sudah memilih kita. Berikan waktu. Kesempatan yang sudah Tuhan berikan, hargai. Lakukan pelayanan kita dengan ketulusan hati kita. Yang ketiga mungkin ya, kita bisa lihat di Yosua tadi. Yosua 1 ayat 6, 7, dan 9 dikatakan 3 kali ya, Tuhan mengingatkan Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Itu kita bisa lihat lagi di Yosua 6 ya, saya bacakan kembali. Yosua 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 9 juga berkata begitu ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi 3 kali, kenapa sih Tuhan sampai 3 kali mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Hati kita itu sumber dari segala sesuatu kehidupan kita. Itu balik kita kepada Amsal ya, Amsal 4. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti kita di sini diminta untuk tetap terus menjaga hati kita, mengisi hati kita dengan hal-hal yang positif, mengisi hati kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Makanya tadi dikatakan, lakukan tugas pelayananmu dengan tulus. Tidak ada istilah untuk, oh saya pengen dipuji, saya pengen dihargai. Ketika orang tidak menghargai, ketika orang tidak memuji, apa kita masih tetap fokus kepada Tuhan? Atau kita sudah menyimpang ke kanan dan ke kiri, begini, begono? Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Mungkin tidak enak ya ketika firman Tuhan diingatkan, ketika saya merenungkan ini, saya bilang, Tuhan, ya saya mau lebih bersungguh-sungguh lagi. Saya mau hidup saya Tuhan pakai lebih lagi. Karena itu berikan terus seperti Naaman, kerendahan hati. Sekalipun dia memiliki jabatan yang tinggi, sekalipun dia orang yang terpandang, memiliki mungkin banyak harta, tapi ketika Tuhan menegur, dia memiliki kerendahan hati. Dia mengalami perubahan, kesembuhan. Berarti ada terobosan baru di dalam hidupnya. Kita pun seperti itu. Tuhan mengingatkan kita, ketika masih ada hal-hal yang tidak benar,
kita bereskan, supaya ada terobosan baru, supaya kita benar-benar menjadi berkat, supaya kita benar-benar menjadi penggerak perubahan di mana kita berada. Dikatakan juga di dalam Yosua ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bisa berarti kita berani. Kenapa kita bisa berani? Dan tidak takut menghadapi kehidupan ke depan. Kita akan meninggalkan tahun 2025 dan memasuki tahun 2026. Kenapa kita jadi berani? Karena kita percaya ketika terobosan itu terjadi, kita percaya ada kuasa Tuhan yang luar biasa menyertai kita. Kita percaya ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena firman Tuhan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu janjinya kita pegang. Itu janjinya kita perkatakan. Ketika masalah datang, kita perkatakan. Kita deklarasikan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Kita memasuki tahun 2026 dengan berani dan tidak takut karena kita tahu, kita yakin Tuhan Yesus menyertai kita. Terus bersandar penuh dengan kekuatan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Mungkin kita merasa, oh saya berpendidikan tinggi, saya punya titel ini A, B, C, D. Tapi semua itu tanpa Tuhan sia-sia. Andalkan Tuhan dalam setiap rencana, dalam setiap rancangan, sertakan Tuhan. Itu Tuhan berfirman kepada Yosua. Sama saat ini juga Tuhan berfirman, berkata, berbicara kepada kita. Makanya kita menjadi kuat dan teguh karena Tuhan ada di pihak kita. Kita mengandalkan Tuhan bukan dengan kekuatan sendiri. Terus kita taat kepada firman Tuhan. Taat di sini, firman itu bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi kita belajar melakukannya. Jangan seperti kita bilang, oh saya sudah tahu itu, saya sudah sering sekali mendengar firman itu, sudah berulang-ulang. Jadi kita seperti menyepelekan. Ketika kita mendengar firman itu, walaupun sudah berulang-ulang, saya percaya ada berkat yang baru setiap hari melalui firman itu. Firman itu pasti berbicara kepada kita ketika kita membuka hati kita, melembutkan hati kita, menjadikan hati kita tanah yang subur. Pasti firman itu berbicara lagi kepada kita. Mungkin kita bilang, Anda sudah biasalah dengar, jaga hatimu dengan segala, kita seperti sudah hafal ya. Tapi firman Tuhan bukan hanya sekedar untuk hafalan, bukan hanya sekedar untuk pengetahuan, tapi kita belajar ketika dibilang, jaga hatimu ketika ada hal-hal yang tidak baik, kita yang harus menjaga hati kita. Bukan kita minta orang lain, kamu tidak mengerti perasaan saya, kamu tidak mengerti ini saya, tapi tidak. Kita yang harus menjaga hati kita. Kita yang harus memasukkan hal-hal positif di dalam hati. Hati kita itu berbicara juga dengan pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita. Apakah kita melakukan dengan perasaan yang sungguh-sungguh, atau kita mudah tersinggung di dalam pelayanan, sedikit-sedikit kita ngambekan, cek orang Sundana kan ngambekan gitu ya. Tapi Tuhan ingatkan kita untuk taat kepada firman Tuhan. Jadi taat di sini kita belajar menjadi pelaku firman, bukan hanya firman menjadi pengetahuan dalam hidup kita. Terus Yosua itu juga ya dikatakan teguh dalam iman. Teguh dalam iman, dia sangat yakin, dia sangat percaya akan janji firman Tuhan. Karena Tuhan itu Allah yang sanggup menggenapi janjinya. Apapun keadaannya, apapun situasinya, Tuhan tidak pernah gagal menggenapi janjinya. Begitu juga dalam hidup kita. Mungkin kita ada kekhawatiran memasuki tahun 2026. Banyak orang mengatakan akan begini, perekonomian akan begitu. Siapa yang mau kita dengar? Firman Tuhankah? Atau perkataan-perkataan di luar sana yang melemahkan iman kita kah? Jadi sebagai Yosua akhir zaman, iman kita harus tetap teguh. Teguh berarti tidak goyah, kuat, kokoh, tetap berdiri, tidak terombang-ambing, tidak ragu-ragu, tapi tetap percaya dalam situasi apapun. Jadi bagaimana kita bisa tetap percaya dalam situasi apapun? Isi hati kita, pikiran kita, perasaan kita dengan kebenaran-kebenaran firman. Bukan hanya diisi, tapi terus merenungkan,
bukan hanya direnungkan sebagai pengetahuan, tapi mari kita bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman, karena kita sudah dipanggil Tuhan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan kita percaya, satu hal kita percaya, apapun yang kita lakukan, kita harus punya prinsip, upahmu besar di surga. Jadi kita tidak akan kecewa ketika orang tidak menganggap, ketika orang mungkin tidak memperdulikan, atau orang mungkin tidak, atau mungkin kita merasa disepelekan. Tapi ketika kita punya prinsip, upahmu besar di surga, dan fokus kepada Yesus, kita tetap maju. Kita tetap setia, kita tetap taat menjadi pelaku-pelaku firman. Karena satu hal kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi setiap orang percaya, Tuhan pasti menggenapi janji firman-Nya atas hidup kita. Itu saja share firman saya pada pagi hari ini. Mari kita semua introspeksi diri, mari kita memperbaiki supaya ada terobosan-terobosan baru di dalam hidup kita, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan pelayanan kita. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus.